Aku ingin menjajal apa dia menguasai ilmu itu. Jumawa muka buruk. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu. Pendekar bertopeng itu benar-benar luar biasa. Ilmuku sama sekali tidak nempel. Prabu Angling Dharma telah mengalahkan Nila Saroya, sedang kitab pusaka Sugalu sudah diambil pemiliknya. Siapa? Istri Kakang Mahasura sendiri. Dia masih hidup? Saya tidak akan memaksa Tuan untuk menetap di sini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ada seseorang yang mengintai mereka, yang ternyata adalah Nyai Durgandini, mantan kekasih Eyang Suryapati atau ayah dari Dewi Sintawati. Aku ingin menjajal apa dia menguasai ilmu itu. Dia pun menyerang Dewi Sintawati untuk mengukur seberapa hebat istri Mahasura tersebut. Aji Seranta pun tidak tinggal diam, dia berusaha membantu Dewi Sintawati. Lumayan juga ilmu Dasendria yang kamu kuasai, Sinta. Akhirnya, Durgandini pun kini mengetahui kalau Dewi Sintawati ternyata juga menguasai ilmu Dasendria yang juga dikuasainya. Namun ia menyatakan bahwa penguasaan ilmu Dasendria Dewi Sintawati masih berada jauh di bawahnya. Sehingga atas semua itu, Durgandini pun kemudian mengatakan bahwa ia lebih berhak menguasai Padepokan Sugaluh dibanding Nyai Sintawati. Mendengar kata-kata Durgandini itu, Dewi Sintawati pun sudah tidak mampu lagi menahan amarahnya, sehingga mereka pun kembali bertarung. Aji Santa pun kini langsung membantu Nyai Sintawati. Kamu pasti Durgandini. Akan tetapi, mereka bukanlah tandingan Durgandini. Ketika Dewi Sintawati dalam keadaan terdesak hebat, datanglah manusia bertopeng membantunya. Ilmu manusia bertopeng tersebut sangat dahsyat hingga Durgandini pun dapat dikalahkan. Luar biasa kehebatan dari pendekar bertopeng itu. Ilmu Dasendria Durgandini yang sudah sangat tinggi pun dapat dikalahkannya dengan mudah. Sepertinya pendekar tersebut sudah mengenal betul tentang seluk-beluk ilmu Dasendria. Kini Durgandini pun terluka cukup parah setelah terkena pukulan bertubi-tubi dari pendekar misterius tersebut. Ia pun mengumpat kesal atas kekalahannya. Sedangkan pendekar bertopeng itu pun kemudian mengetahui dengan siapa ia bertarung. Rupanya dia Durgandini. Pantas jurus-jurus Dasendria milik Nyai Dewi bisa dimentahkan. Dia telah menguasai penawar Dasendria yang hanya dimiliki Romo Pangeran Suryapati. Setelah itu, manusia bertopeng itu pun segera menghilang dari tempat tersebut. Durgandini pun demikian, ia pun melarikan diri dari Padepokan Sugaluh dengan membawa rasa penasaran yang mendalam. Dewi Sintawati yang sudah tidak melihat lagi keberadaan manusia bertopeng itu pun merasa menyesal karena ia belum sempat mengucapkan rasa terima kasih atas pertolongan pendekar sakti tersebut. Dia muncul secara tiba-tiba dan menghilang seperti hantu.
Ketika sampai di tepian hutan, manusia bertopeng tersebut membuka topengnya dan ternyata ia adalah Empu Masyura, suami Dewi Sintawati sendiri. Ia pun menyesali dirinya sendiri karena masa lalunya yang menyia-nyiakan Dewi Sintawati istrinya demi Nila Saroya, seseorang yang telah mengkhianatinya. Kalau tahu betapa sakitnya orang cemburu, mungkin aku tidak pernah berani main-main dengan Nila Saroya. Tentunya kamu sangat mendendam kepada aku, Sintawati. Kita kembali kepada Suliwah dan Galuh yang pada saat itu sedang berada di tengah hutan dan tiba-tiba saja mereka dihadang oleh salah satu dedengkot golongan hitam yang memiliki jurus Raden Subali. Melihat siapa yang datang, Suliwah pun kemudian teringat akan peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika Prabu Angling Dharma berhasil mengalahkan semua pendekar tua golongan hitam yang di dalamnya termasuk orang yang kini berada di hadapannya yang bernama Ki Legawa. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kita ketemu lagi. Kali ini kamu tidak akan lolos dari tanganku, Suliwah. Rupanya kamu sudah dibuang oleh pendekar sakti yang menolongmu itu. Ya. Suliwah yang kini telah menguasai ilmu Dasendriya seperti Prabu Angling Dharma pun kemudian menghadapi orang tua itu dengan ilmu tersebut, walaupun yang dikuasai oleh Suliwah belum sepenuhnya. Rupanya pendekar itu telah mengajarimu dengan jurus ilmu hantu itu, Suliwah. Tapi aku sudah punya penangkalnya. Ya, ternyata Ki Legawa telah mengetahui kelemahan ilmu Dasendriya yang terdapat pada pemusatan konsentrasi pikiran, sehingga kini ia menyiasatinya dengan mencoba memecah konsentrasi Suliwah dengan memasang mainan kelintingan yang biasa digunakan oleh anak kecil di atas tongkatnya. Seperti Ki Legawa. Sepertinya aku pernah kenal dengan pemuda itu. Iya. Suliwah. Iya. Ya, ternyata di tempat itu kini juga hadir dua pendekar tua lainnya yang dahulu ikut memperebutkan Suliwah. Mereka adalah Kang Sadewa dan juga Citra Genjit. Ternyata kedua pendekar itu kini juga masih menginginkan Suliwah, sehingga kemudian mereka tertawa-tawa bersama karena mereka berdua merasa bahwa di saat itulah kesempatan emas bagi mereka untuk mendapatkan tabib keturunan Batara Surya tersebut. Suliwah dan Galuh pun sepertinya sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi para pendekar sakti itu. Kang Sadewa pun kemudian menyuruh Suliwah untuk menyerahkan diri, sebab tidak ada lagi kesempatan baginya untuk bisa meloloskan diri. Mendengar semua itu, Suliwah pun menyatakan dengan tegas bahwa dirinya belum kalah, sehingga kemudian ia pun mencoba untuk melanjutkan pertarungan. Hingga kemudian datanglah seorang pendekar bertopeng yang sangat sakti dan membantu mereka berdua. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Aku paling muak melihat pendekar pangkotan seperti kalian mengeroyok dua anak ingusan. Jumawa muka buruk. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu. Ya, tunggu.
Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan... Citra Genjit yang telah merasakan kedahsyatan tenaga dalam pendekar bertopeng itu pun kemudian mencari alasan supaya pertarungan tidak dilanjutkan, sebab ia sudah bisa mengetahui kalau mereka bertiga tidak akan menang melawan pendekar misterius tersebut. Selanjutnya, Galuh dan Suliwah pun mengejar pendekar penolongnya yang hendak pergi dari tempat itu untuk mengucapkan sekedar rasa terima kasih. Kami aturkan terima kasih kepada Tuan. Baru 2 kali ini saya menyaksikan pertarungan para pendekar yang begitu sempurna. Pertama waktu saya dijadikan rebutan. Dan yang kedua adalah tadi. Ya, benar ucapan Suliwah. Memang pertarungan barusan hampir sama persis dengan pertarungan di hutan 1000 bunga ketika Prabu Angling Dharma mampu mengalahkan semua pendekar tua dengan mudah untuk menyelamatkannya. Sedangkan Galuh sendiri merasa curiga dengan jurus-jurus yang digunakan oleh pendekar misterius tersebut. Sebab jurus-jurus yang digunakan orang itu adalah jurus-jurus perguruan Sugaluh. Banyak kesamaan dengan jurus milik perguruan kita. Jangan-jangan dia orang dekat kita yang tidak ingin diketahui jati dirinya. Apa mungkin? Siapa? Apa mungkin itu Paman Darpasyura? Mana mungkin? Sedangkan Empu Mahasyura sendiri yang kini kembali membuka topengnya di tempat sepi pun kemudian menjadi sangat sedih karena ia sudah sangat rindu dengan keluarganya, termasuk kepada Galuh, putrinya yang baru saja diselamatkan olehnya. Galuh, aku sebenarnya ingin sekali memelukmu, nak. Sementara itu, ketika pendekar tua yang sore tadi baru saja dikalahkan oleh Empu Mahasyura pun kini sedang berkumpul dan masih membicarakan tentang sosok pendekar bertopeng yang sangat sakti yang baru saja mereka hadapi. Citra Genjit pun yang mendapat kesempatan untuk menjajal ilmunya merasa bahwa ilmu andalannya sama sekali tidak berarti di hadapan pendekar bertopeng tersebut. Pendekar bertopeng itu benar-benar luar biasa. Ilmuku sama sekali tidak nempel. Dia juga menggunakan ilmu Dasendra tingkat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Prabu Angling Dharma. Pendekar yang pernah melawan kita beberapa tahun yang lalu. Kang Sadewa pun masih merasa sangat sakit hati ketika mengingat kejadian memalukan sore tadi. Ia pun kemudian mengatakan bahwa ilmu yang digunakan oleh pendekar misterius itu adalah ilmu-ilmu perguruan Sugaluh. Sehingga kemungkinan pendekar sakti itu adalah Empu Mahasyura. Iya, Mahasura. Tidak, Mahasura sudah hancur. Dia tergoda oleh anak Ranggasuli. Kabarnya, dia juga mencuri kitab pusaka perguruan Sugaluh. Nila Saroya. Ya, Citra Genjit pun merasa bahwa Mahasyura telah tewas. Ia pun kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi di perguruan Sugaluh dan juga perguruan Halimun Petak. Keduanya hancur karena pengkhianatan Nila Saroya. Kemudian Ki Legawa pun teringat akan seorang pendekar wanita tua yang juga menguasai ilmu Dasendria seperti yang telah dikuasai oleh Angling Dharma dan juga pendekar misterius tersebut. Saya ingat, ada seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu semacam itu. Yang Andika maksud, Nyai Durgandini? Ya, kalau orang itu bisa kita ajak kerjasama, saya yakin Mahasura yang sakti sekalipun akan jungkir balik menghadapi ilmunya. Bagaimana kalau kita cari dia? Kalau tidak salah, rumahnya di Rawa Bangkai, di pesisir utara barat. Nah,